Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita Michi. Serem. Hai guys, balik lagi sama aku Michi. Udah lama ya kita nggak ketemu. Baru ada waktu lagi bikin video dan langsung aja hari ini aku mau ngebahas tentang gangguan tidur. Siapa di sini di antara kalian itu yang sering ngalamin gangguan tidur? Pasti ada kan? Kan aku pun juga. Nah, gangguan tidur itu banyak banget guys jenisnya, tapi kali ini aku mau bahas dua aja. Dimana dua ini tuh sering banget dialamin orang-orang dan juga dua jenis gangguan tidur ini dianggap paling serem kalau udah dialamin sama seseorang. Nah, apa aja sih itu? Langsung aja hari ini aku mau bahas sleep paralysis dan juga sleep apnea. Pertama aku mau bahas dulu tentang sleep apnea deh. Nah, sleep apnea itu kalau kalian nggak tahu, dia adalah kebiasaan di mana seseorang tuh saat tidur akan mengalami perhentian nafas selama 10 detik dan itu akan terjadi berulang kali, guys. Jadi misalnya orang tidur, nah, terus nanti beberapa kali mereka itu akan berhenti nafasnya selama 10 detik. Nah, biasanya orang yang ngalamin gangguan tidur itu, mereka tuh nggak sadar kalau mereka itu nafasnya sempat terhenti gitu selama durasi 10 detik itu. Biasanya orang-orang yang di sampingnya, yang lihat dia tidur, yang bisa mengetahui bahwa nafas dia tuh nggak ada selama beberapa detik itu. Jadi sleep apnea ini, dia syaratnya harus 10 detik dulu. Dia nafasnya itu berhenti. Kalau misalnya cuma berhenti sedetik doang karena misalnya tersedak atau apa, ya itu nggak termasuk sleep apnea kayak gitu. Nah, sleep apnea ini dia terjadi karena 3 faktor. Nah, 3 faktor itu adalah yang pertama obstructive sleep apnea. Nah, obstructive sleep apnea ini dia terjadi karena otot di belakang tenggorokan itu, guys, dia terlalu rileks sehingga menyebabkan saluran pernafasan itu menyempit atau menutup saat menarik nafas. Nah, yang kedua, penyebab kedua adalah central sleep apnea. Central sleep apnea ini karena otaknya itu tidak dapat mengirimkan sinyal ke otot yang mengontrol saluran pernafasan dengan baik, guys. Jadi bermasalah di otaknya lah gitu, sehingga menyebabkan orang itu tidak bisa bernafas selama beberapa detik. Dan yang ketiga ada kompleks apnea. Nah, kompleks apnea ini adalah gabungan dari obstructive apnea dan juga kompleks apnea. Nah, untuk sleep apnea ini sih yang gue lihat terakhir kali datanya itu ditemukan 150.000 kasus per tahunnya, guys. Mungkin termasuk jarang sih ya, tapi gue lihat beberapa ada orang di sekitar gue yang mengalami itu. Bahaya gak sih? Ya bahaya karena kan dia kan berhenti nafasnya ya, jadi otomatis orang yang biasanya mengalami gangguan tidur itu pas bangun tuh nafasnya langsung terengah-engah. Nah, yang biasanya gue lihat juga orang-orang yang ngalamin gangguan tidur sleep apnea ini, mereka tuh suka pakai oksigen, guys, masker oksigen gitu supaya mereka itu bisa tetap bernafas dengan baik lah waktu pas mereka itu nggak bisa bernafas itu. Jadi oksigen bisa mereka raup sebanyak-banyaknya dengan masker oksigen itu. Selanjutnya gue mau bahas tentang sleep paralysis. Nah, sleep paralysis ini mungkin buat orang-orang awam udah tahu sih, sering banget disebut sebagai fenomena ketindihan. Yang sebenarnya nggak ketindihan sih, guys, ini ternyata ada penjelasan medisnya. Nah, sleep paralysis ini dia adalah kelumpuhan tidur sementara yang dialami seseorang. Kelumpuhan tidurnya tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, jadi yang gue baca, orang-orang yang mengalami sleep paralysis ini, saat dia tidur itu, dia tiba-tiba tersadar gitu, guys. Nah, tapi tersadar itu mereka nggak bisa gerakin mata, nggak bisa gerakin badannya. Tapi mereka udah sadar gitu, tapi nggak bisa digerakin sama sekali badannya. Nah, dan biasanya orang-orang yang ngalamin sleep paralysis atau ketindihan ini, pas mereka sadar dan gak bisa menggerakkan tubuhnya, mereka itu berhalusinasi. Katanya sih banyak melihat bayangan-bayangan hitam gitu sih, makanya orang nganggepnya bahwa gangguan tidur ini itu sebagai ya ada kaitannya dengan makhluk halus, seperti yang dibilang ketindihan itu. Tetapi sebenarnya kalau penjelasan medisnya sih, jadi manusia itu memiliki 2 fase tidur, guys. Yang pertama ada namanya fase
NREM. Nah, fase NREM ini dia itulah fase dimana saat kita pertama kali mengistirahatkan tubuh kita, itu otot-otot tuh relax guys, gara-gara tubuh ini kan harus memulihkan dirinya. Jadi otot-otot tuh relax. Jadi waktu kita tidur itu pertama kita memasuki fase NREM ini. Setelah itu baru pas fase tidur tuh yang disebut fase REM, semua otot itu dimatikan. Kita udah masuk ke alam mimpi. Nah, sleep paralysis ini terjadi di saat orang lagi ada di fase REM ini guys, di saat kita tidur dan secara gak langsung tiba-tiba mungkin kita kebangun karena ada apa gitu ya. Nah, terus ya udah. Jadi kayak tubuh kita atau kita itu secara medis tuh setengah sadar tapi juga nggak sadar gitu. Makanya otak itu belum siap untuk mengirimkan sinyal ke tubuh untuk bangun. Nah, oleh sebab itu, kalau penjelasan medisnya itulah yang menyebabkan sleep paralysis ini bisa terjadi ke seseorang. Nah, dua jenis gangguan tidur ini guys, itu biasanya terjadi ke kita itu karena pola tidur kita tuh nggak beraturan. Dan yang kedua karena tekanan psikologis, biasanya orang lagi stres, lagi pusing, depresi, banyak kekhawatiran. Ini yang menyebabkan juga biasanya orang-orang itu mengalami gangguan tidur. Nah, kalau kalian pernah gak sih ngalamin di antara dua itu? Kalau gue pernah banget waktu SMP nih. Gue langsung sharing aja ya. Karena sebenarnya orang-orang yang ngalamin gangguan tidur seperti sleep paralysis dan sleep apnea itu emang bener serem sih. Kalau gue itu waktu SMP pernah ngalamin sleep paralysis. Tapi kalau orang-orang biasanya kan sleep paralysis tuh mereka tidur terus secara nggak sengaja kebangun gara-gara suatu hal. Pas kebangun itu mereka langsung kayak shock, yang nggak bisa gerakin apa-apa gitu badannya gitu kan, karena otak belum siap mengirimkan sinyal gitu. Nah, kalau gue itu sebelum gue mengalami sleep paralysis itu, gue tuh nggak yang tiba-tiba kebangun, ngerti gak sih, karena suatu hal misalnya dengar sesuatu terus gue langsung kaget kebangun tuh nggak. Gue waktu sebelum mengalami sleep paralysis itu waktu SMP, gue inget banget, gue tuh mengalami yang namanya lucid dream. Mungkin kalian belum pernah tahu apa itu lucid dream. Jadi lucid dream itu adalah keadaan dimana kita bermimpi tapi kita sadar kalau kita itu lagi mimpi guys. Nah, itu yang gue alamin. Jadi waktu SMP, inget banget gue SMP kelas 1 atau 2 gitu ya, emang lagi lumayan hektiknya sih. Gue lagi ceritanya anak ambis lah gitu, jadi gue belajar sampai jam berapa. Nah, itu pada saat itu gue tuh pas mau tidur, gue tuh kan udah relax gitu ya tubuh gitu ya. Terus habis itu gue udah mulai tuh masuk ke mimpi gitu istilahnya. Nah, tapi mimpi yang gue alamin ini tuh nggak menyenangkan sama sekali. Jadi bener-bener mimpi yang serem, mimpi horor gitu. Dimana pada waktu itu pas gue tidur, gue langsung masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap, tapi di tengah-tengahnya tuh ada lampu, ada cahaya. Nah, gue bingung kan, itu di tengah-tengah ruangan itu udah ada tersedia bangku, terus di atasnya udah ada lampu yang nerangin bangku itu kan. Gue lihat gitu, ini ruangan apa? Terus tiba-tiba kaki gue itu langsung dong diseret, gue langsung kayak yang apa di lantai itu begini-begini. Dan gue tuh pas gue ngeliat balik gini siapa yang narik kaki gue, ternyata itu pokoknya perempuan. Terus dia itu rambutnya panjang, pakai pakaian putih, dan gue diseret gitu aja sampai gue didudukin di kursi yang ada di tengah ruangan itu, di bawah pencahayaan itu. Terus gue diikat dan gue ngeliat sih muka perempuan itu emang benar-benar kayak bukan hantu, tapi gue ngeliat kayak perempuan yang maaf ya, yang stres kayak gitu loh, kayak orang gila gitu. Dan pas itu gue langsung meronta-ronta, gue sadar kalau gue itu mimpi. Gak tahu kenapa gue bisa sadar gue itu mimpi, tapi gue tahu gue tuh lagi mimpi gitu. Dan pas gue sadar kalau gue itu lagi mimpi, gue tuh langsung aja gitu, gue teriak, mah dek gitu, kayak bangunin gue gitu, karena gue tau gue lagi mimpi gitu kan. Gue teriak gitu sekenceng-kencengnya gitu, dan gue berharap gue tuh bisa bangun. Dan gak lama gue lagi effort gitu ya untuk membangunkan diri gue, tiba-tiba aja tuh ada kayak itu mungkin anaknya atau adiknya sini perempuan yang agak gila ini yang ada di mimpi gue. Dia tuh kayak perawakannya juga kayak tuyul gitu loh guys, visualnya gitu loh. Jadi dia anak balita, kepalanya gundul, terus abis itu
botak gitu maksudnya, terus habis itu badannya agak sedikit gemuk, terus dia langsung kayak di depan gue tuh kayak ngejek gitu kayak gitu. Gue tuh jujur ya ngeliat kayak gitu, gue bukannya gemes atau apa, gue tuh bener-bener takut karena itu kayak di depan gue tuh kayak ada dua orang psikopat gitu, ngerti gak sih? Jadi pas gue tahu gue mimpi yang tadi gue bilang itu, gue terus lagi tuh panggil mama gue sama adik gue, walaupun gue tahu mereka nggak mungkin dengar karena gue lagi teriak di dalam mimpi kan, tapi gue akhirnya berusaha sambil ngegerakin badan gue, yuk bangun 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 gitu. Tapi lu tau gak sih, emang bener-bener itu susah banget ngegerakin tangan tubuh kita tuh, susah banget. Gue pun masih yang merem, buka mata aja tuh gue bener-bener kayak di dalam mimpi itu gue berusaha buka mata gue, bener-bener yang susah. Sampai akhirnya gue terus berusaha sampai di mimpi itu ya gue udah tutup mata aja gitu, gue berusaha untuk bangun. Dan akhirnya ya puji Tuhan gue kebangun. Pas kebangun itu gue bener-bener kayak sesek napas, gue tersengal-sengal nafas gue langsung bangunin mama gue, bilang sumpah ini mimpi parah banget, maksudnya kayak pertama kali gitu loh dalam gue hidup gitu loh, seumur hidup gue waktu SMP gue tuh bener-bener pertama kali ngerasain mimpi yang dimana gue sadar gue lagi mimpi gitu loh, ngerti gak sih guys? Dan mimpinya tuh bukan mimpi yang seneng. Kalau misalnya mimpinya ketemu opa-opa atau tinggal di istana atau gimana mungkin mah enak gitu ya, betah gitu. Ini gue ketemu sama istilahnya kayak dua orang psikopat yang perawakannya kayak visual-visual hantu-hantu Indonesia, kayak tuyul, kayak kuntilanak gitu. Mana mukanya itu yang ditunjukin kayak muka-muka orang psikopat gitu. Itu bener-bener apa ya, mimpi terburuk yang pernah gue alamin selama hidup. Dan paling seremnya lagi adalah itu mimpi terjadi ke gue waktu SMP. Enggak cuman sekali guys, waktu selama itu mulai itu mimpi itu terjadi di gue waktu kelas 1 atau kelas 2 itu, gue inget banget kalau nggak salah selama sebulan atau 2 bulan gue tuh tidur dengan keadaan seperti itu. Maksudnya setiap tidur tuh gue langsung apa ya, bahkan gue tuh yang baru tutup mata doang, belum bener-bener yang nyenyak tidur, gue tiba-tiba udah bisa masuk ke dalam mimpi gue itu, mimpi yang sama itu berulang kali. Sampai pada akhirnya untuk mengantisipasi, gue takut aja gitu ya, gue udah bener-bener mencoba bangun tapi ternyata gue nggak bisa. Terus nafas gue udah yang terlalu lelah, yang udah nggak bisa bernafas dengan benar lagi gitu. Gue langsung bilang ke mama gue bahwa, mah kalau ngeliat pergerakan aku sedikit aja atau ngerasa sedikit aja, gue bilang gitu, bangunin. Karena kalau nggak gue ngerasa bener-bener ya, setiap gue effort untuk bangun dari mimpi gue itu, gue ngerasa apa ya, membangunkan diri gitu, itu gue bener-bener nafas gue itu juga terambil guys, terpakai gitu loh, kebuang gitu loh. Itu yang bikin gue, makanya setiap gue berusaha bangun, pas bangun tuh udah bener-bener gue kayak orang yang abis lari maraton yang bener-bener udah ngos-ngosan banget gitu, sampai nafas gue tuh aduh dikit banget gitu. Makanya gue takutnya sih amit-amit gitu ya gue gini, makanya gue bilang gitu ke mama gue. Terus gue bingung kenapa itu ya mimpi yang harus gue alami tuh begitu gitu kan. Tapi ternyata emang berjalan sebulan 2 bulan itu gue juga sempet takut tidur gitu ya, karena takut aja gitu mimpi kayak gitu lagi. Terus habis itu gue susah untuk bangunin diri gue. Tapi ternyata yaudah sebulan 2 bulan itu gue mengalami mimpi itu, dan akhirnya benar-benar udah deh gue nggak pernah ngalamin mimpi itu lagi gitu. Tapi setelah gue nggak ngalamin mimpi itu lagi, gue nggak pernah ngerasain yang namanya lucid dream. Istilahnya kayak gue sadar kalau gue tuh lagi mimpi, ngerti gak sih? Gue ada di dalam mimpi itu, gue nggak pernah ngerasain lagi. Cuman itu doang. Ngeselin banget gak sih? Kayak pertama kali pengalaman lu ngerasain lucid dream, terus abis itu dilanjutkan dengan sleep paralysis. Dan lucid dream yang lu alamin itu juga bukan lucid dream yang menyenangkan guys, melainkan lucid dream yang bener-bener aduh, coba deh kalian, kalau di gue kayaknya gak mampu juga. Gue bener-bener waktu itu ada pengalaman suram banget. Nah, tapi akhirnya gue introspeksi diri ya, kenapa gue bisa ngalamin hal kayak gitu. Mungkin karena pertama pola tidur gue emang yang gak beraturan gitu. Gue tidur kadang jam 10, tapi kadang jam 1, jam 12 gitu, terus bangunnya pagi. Jadi emang kayaknya itu yang mempengaruhi gue juga, karena ya itu pola tidur yang gak beraturan. Terus habis itu mungkin karena stres juga kali ya waktu itu, karena itu zaman-zamannya
ujian semester kalau nggak salah, dan gue lagi ambisnya gitu. Jadi ya gitulah guys, makanya gue mungkin bisa mengalami sleep paralysis itu dan juga mungkin lucid dream itu, karena sampai sekarang gue ngomong ke kalian, gue udah nggak pernah ngalamin yang namanya sleep paralysis sama lucid dream. Jadi emang bener-bener pengalaman itu yang gue ceritain tadi itu terjadi sama gue ya sekali itu hingga sekarang ini gitu. Parah banget ya, gue ngeliat tuh ya orang-orang yang ngalamin lucid dream, ada banget yang nyeneng-nyenengin gitu loh, yang kayak misalnya mereka jadi putri istana, ketemu apa, beneran sumpah gue lihat cerita-cerita mereka yang pernah ngalamin lucid dream itu. Kayak cuman gue doang yang ngalamin lucid dream kayak gitu. Aduh, kenapa coba ya? Ya, pokoknya guys, dari sini kalau menurut kalian ya, sleep paralysis versus sleep apnea, mana yang paling serem menurut kalian dan yang paling kalian tuh ingin hindari? Kalau gue sih ya jujur, gue paling menghindari yang namanya sleep paralysis, walaupun gue juga nggak mau ngalamin sleep apnea gitu. Tapi kalau disuruh pilih salah satu di antara dua itu, menurut gue sleep paralysis itu paling serem karena gue udah pernah ngalamin. Di saat lo mau bangun tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti gak sih? Itu bener-bener yang paling serem. Kalau menurut kalian, di antara dua ini mana nih yang paling serem? Atau mungkin kalian udah ada yang pernah ngalamin, boleh kalian langsung komen di bawah gimana sih rasanya, atau bagi-bagi cerita waktu kalian ngerasain tuh kayak gimana gitu. Dan guys, sekian kayaknya video kali ini, konten kali ini ya, tentang gangguan tidur. Nah, dari sini kita bisa belajar kan, kalian udah tahu tadi kenapa sleep paralysis dan sleep apnea ini bisa terjadi pada seseorang ya, yang tadi gue bilang karena pola tidurnya yang nggak beraturan, terus juga tekanan psikologis. Jadi kan pinter-pinter lah ngatur waktu tidur kalian, istirahat kalian, dan juga pikiran kalian supaya tetap sehat, nggak ngalamin gangguan tidur ini, apalagi dua ini yang paling serem ini. Jadi ya atur diri kalian sendiri, oke guys? Dan ya udah guys, jangan lupa ya kalian untuk subscribe channel ini, bantu ya, like juga video ini, dan juga komen di bawah tentang pembahasan kita pada hari ini, karena gue juga pengen tahu nih pengalaman kalian kayak gimana, oke? Dan sebelum kita menutup konten video hari ini, gue mau bilang untuk tetap berdoa ya dimanapun kalian berada sebelum memulai aktivitas kalian, supaya jalan kalian tuh disertai, dijaga oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan guys, karena ini Omikron ini juga lagi menggilakan ya, jadi taat prokes. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, oke? Makan sayuran, istirahat yang cukup, dan sebagainya, minum vitamin lah, oke? Sekian, nanti tungguin terus ya video gue selanjutnya. Bye-bye!